Halo, selamat pagi kelas 3B. Good morning Elson, good morning Ferdinand, good morning Hanson, Alvaro, Christopher, Jennifer. Ya, kita ketemu lagi di hari Jumat, tanggal 8 April 2022. Nah, hari ini pembelajaran materi IPA yaitu mengenai perkembangan pada manusia. Ya, kita mau melanjutkan karena belum terlalu jelas ya yang hari Rabu, jadi saya lanjutkan hari ini. Berhubung waktunya kan terbatas, ya masih dengan topik yang sama yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, yang di bawah sudah ada, namun keterangannya hanya sedikit ya. Jadi hari ini Miss mau kasih tambahan saja ya mengenai perkembangan pada manusia. Ini Miss kasih tambahan. Nah, ya. Karena di buku hanya sedikit saja keterangannya. Jadi perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, tingkah laku ya. Nah, misalnya contoh dari perkembangan manusia kecerdasan ya. Yang tadinya kamu belum bisa bicara menjadi belajar banyak bicara, akhirnya sudah lancar seperti itu. Kan sudah ada perkembangan, ada kemajuan. Itulah perkembangan. Kalau pertumbuhan ditandai dengan pertambahan tinggi tubuh dan berat badan, itu pertumbuhan. Sekarang perkembangan ya. Ini banyak sekali contohnya. Oke. Jadi Miss mau panggil Christopher. Christopher, halo. Good morning, Christopher. Good morning, Miss. Iya, baca dulu yuk, Christopher. Mengenai perkembangan pada manusia. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Oke, dengarkan yang Wilson. Masih Christopher, dengarkan Christopher. Wilson yang ada di kelas, coba perhatikan ya. Nah, kalau dia pertumbuhan pada manusia itu akan berhenti ketika kamu dewasa. Artinya gini, misalnya kamu dewasa umurnya 30 lebih gitu kan. Nah, kamu nggak akan bisa tinggi lagi. Tingginya stop sampai di usia 30-an misalnya. Atau 20-an, nggak bisa tinggi lagi. Karena masa pertumbuhannya sudah selesai. Nah, misalnya jumlah gigi yang ada di rahang mulut kita masing-masing, di dalam mulut kita jumlah gigi. Giginya tuh nggak akan bisa tambah banyak lagi. Stop sampai di usia berapa? 24, 25, nggak bisa nambah lagi. Kecuali ada bagian gerakan yang memang belum tumbuh akan tumbuh, tapi stop, nggak akan pernah tambah lagi. Jadi bisa berhenti tuh pertumbuhan. Namun kalau perkembangan akan lanjut terus berkembang. Yang tadinya saya belum tahu menjadi lebih tahu. Nah itu perkembangan terus, tapi pertumbuhan berhenti. Contohnya saya, Miss Mira. Apakah Miss Mira lebih tinggi lagi? Tidak, sudah berhenti ya. Apakah Miss harus tinggi setinggi pohon? Tidak ya. Cukup segini aja tingginya. Tapi kalau kalian masih bisa tumbuh, masih bisa lebih besar lagi tubuhnya. Seperti. Oke. Masih Christopher, silakan Christopher, lanjutkan. Mana ini Christopher-nya? Christopher, silakan buka kembali mikrofonnya. Iya. Contoh perkembangan manusia yaitu pada saat masih bayi, bayi hanya bisa digendong oleh orang tua, tetapi seiring perkembangan fisik, bayi tersebut akan mampu merangkak, berjalan, dan lainnya. Nah, jadi seperti Christopher lah dulu masih baby, masih digendong sama mamanya, papanya. Apakah di kelas 3 masih digendong? Tidak, ya. Ada perkembangan yaitu kamu bisa mandiri, ya kan? Lanjut Christopher. Saat masih bayi, kita tidak mampu memegang botol susu sendiri, tetapi
Saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Oke, paham kan Elvina? Oke, jadi dulunya kamu belum bisa makan secara mandiri, masih disuapin, akhirnya seiring perkembangan tangan kamu bisa aktif, bisa ambil sendiri makanannya. Oke, terakhir ya Christopher, silakan baca kembali. Pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda, tergantung makanan, kebiasaan, olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Iya, thank you Christopher. Jadi setiap anak itu beda-beda pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, Faiz Velasco dengan Nelvina beda pertumbuhan dan perkembangannya. Kenapa? Nggak mungkin mereka bareng-bareng sama tingginya. Coba berdiri, pasti lebih tinggi Nelvina. Nah, kan berbeda kan? Benar nggak? Sandra Abigail dengan Jopan Savero. Itu berbeda pertumbuhan dan perkembangannya. Lihat, dari tumbuh tingginya aja beda. Emang karena bersamaan tingginya. Si Sandra sama si Jopan sama bareng tingginya? Tidak. Bahkan Jovan lebih tinggi daripada Sandra, karena itu berbeda pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, setiap anak berbeda-beda. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang tinggi, ada yang sudah pandai lancar bicara, ada yang masih sedikit-sedikit. Nah, kan beda-beda. Ya kan? Oke. Kita lanjut ya. Miss mau panggil Ganesha. Mau baca Ganesha? Oke, silakan dibuka mikrofonnya ya. Halo Ganesha. Ya, boleh baca Nak. Secara garis besar, mana suara Ganesha ya? Ya, boleh dibuka mikrofonnya Ganesha? Ya, Miss. Iya, silakan. Secara garis besar, pertumbuhan manusia dimulai dari saat masih berada di dalam kandungan ibu hingga tumbuh besar atau dewasa dan akhirnya menua. Tahap pertumbuhan sebelum lahir, tahap ini sering juga disebut sebagai tahap prenatal. Sesuai dengan namanya, tahapan pertumbuhan ini ternyata sudah dimulai saat masih berada di dalam kandungan. Lanjut tahap pertumbuhan sebelum lahir. Tahap pertumbuhan sebelum lahir, tahap ini seiring juga disebut sebagai tahap prenatal. Langsung awalnya hanya dalam bentuk embrio, namun karena terus bertumbuh akhirnya menjadi calon bayi yang memiliki otak, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, serta organ lainnya. Kira-kira tahapan sebelum lahir atau fase prenatal terjadi dalam jangka waktu kurang lebih 9 bulan. Iya, seperti ini. Lanjut, tahap pertumbuhan bayi. Tahap pertumbuhan bayi. Tahapan pertumbuhan bayi ini terjadi sejak manusia dilahirkan hingga usia 18 atau 24 bulan. Masa manusia sejak usia 2-5 tahun. Pada masa ini banyak energi yang digunakan untuk aktivitas tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang dimaksud adalah tahap atau fase bayi. Nah, tahap fase bayi. Oke, selanjutnya. Tahapan ini disebut sebagai infancy dan toddlerhood.
Pada tahap inilah manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Oke, terima kasih Ganesha. Darul Finsi ada Darul Finsi? Darul Finsi. Ya, boleh buka mikrofonnya Darul. Misalkan yang semua belum bisa berjalan menjadi bisa merangkak atau berjalan, semula belum bisa berbicara menjadi bisa berbicara secara perlahan. Oke, selanjutnya pada tahap ini. Pada tahap ini mengalami pertumbuhan bukan hanya fisik, namun juga otak manusia. Ya, orang tua harus sangat aktif dalam mengajari bahasa, sosialisasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi orang tua kamu Darul Finsi dan orang tua anak-anak yang lain itu sangat berperan penting mendidik kamu yang tadinya belum bisa bicara menjadi bisa ekstra sekali, sangat aktif mengajari bahasa kepada anak-anak supaya kalian lebih paham ya, dan bersosialisasi, ya kan? Selanjutnya tahap pertumbuhan kanak-kanak. Nah, ini biasanya TK ya. Coba nih panggil lagi. Gisela. Halo Gisel. Ya lanjut. Pertumbuhan kanak-kanak. Tahap pertumbuhan kanak-kanak. Awal tahapan atau fase ini terjadi sejak akhir masa. Bayi hingga manusia berumur 5 tahun, 6 tahun dalam bahasa Inggris. Fase ini dikenal sebagai early childhood. Oke, childhood. Thank you, Giselle. Morgan. Octavio. Yes, Miss. Ya, silakan Morgan Octavio. Fase ini juga yang sering disebut sebagai fase prasekolah. Pada tahap ini manusia akan belajar melakukan serta mengembangkan berbagai keterampilan secara mandiri. Hal ini ditunjukkan sebagai langkah persiapan sebelum bersekolah. Misalnya terus belajar berbicara, menumbuhkan rasa mandiri serta kepercayaan diri. Oke, thank you Morgan. Nah, sekarang yang PTMT, siapa yang mau baca? Gantian ya. Mau baca? Coba Bu Raiman baca. Yang kuat ya. Misalnya, beradaptasi dengan yaitu inilah SD 3 ya. Kalian masih dalam tahap kanak-kanak tengah serta akhir. Udah, ditulangin ya. Yang di rumah coba dengarkan kembali. Nah, kalian kelas 3. Kalian pada masa yang ini sayang.
Fase ini akan dialami manusia yang berumur 6 sampai 11 tahun. Berapa umur kalian sekarang? Udah, inilah dia tahapnya. Nah ya, Christopher berapa usianya? Alvaro berapa usianya? Morgan berapa usianya? Yo, Eston berapa usianya? Ferdinand berapa? Hinko, Graciela, Tosca, Edward berapa usia kamu? Theona, Margaret, kamu pada fase ini ya. Fase ini akan dialami manusia yang berusia umur 6 sampai 11 tahun. Tahap ini manusia akan banyak belajar. Kalian sedang belajar, banyak belajar, melatih keterampilan diri. Benar ya? Dari mulai belajar menulis, membaca, menggambar, menyanyi, berhitung, menari, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Duduk yang tegak, jangan tiduran ya. Bisa? Oke. Ini selanjutnya ya, fase ini menandai seorang manusia masuk dan beradaptasi dengan budaya baru, yaitu budaya sekolah dasar. Ini kelas 1 sampai kelas 6 sampai SMP sampai SMA, budaya baru. Budaya sekolah ya. Oke, kita lanjut. Tahap remaja. Ya, ini sampai umur usia 22. Kalau sudah masih tahap remaja, dia dimulai dari umur 12 sampai umur 22. Itu namanya tahap remaja. Punya kakak enggak? Punya abang tidak? Yang punya abang, yang punya kakak. Nah, kakak atau abang kamu itu adalah masih tahap remaja. Karena usianya, Justin, dari umur 12 sampai, lihat Justin, sampai umur 22. Yang punya kakak, yang punya abang, mereka tahap remaja. Oke, selanjutnya. Tahap dewasa awal. Siapa ini? Nah, ya, tahap dewasa awal. Dengarkan. Tahapan pertumbuhan manusia dewasa awal dimulai di usia 18 sampai 40 tahun. Nah, ya. Pada fase ini manusia bukan hanya bertambah dewasa dari segi umur, namun juga dari segi pola pikirnya ya. Contohnya, nah dengarkan lagi contohnya. Lebih memikirkan masa depan, misalnya pekerjaan. Nah ya itu aja. Sekarang tahap dewasa tengah. Usianya 40 sampai 60 tahun, berarti yang lansia. Ya kan? Nenek kita, kakek kita, apa istilahnya namanya apa? Oma atau opung? Seperti itulah. Jadi tahap dewasa tengah. Dia lebih fokus memikirkan di family, keluarga besarnya. Ya, itu contohnya. Terus, ini dia, tahap dewasa akhir. Ini biasanya usia 60 sampai meninggal dunia. Nah, jadi ciri-cirinya adalah rambutnya udah putih semua, giginya udah nggak ada. Nah, ya. Terus kulitnya tadi apa? Mulai apa? Keriput, nah seperti itulah dan sebagainya. Sudah tahu ya kalian ya. Sudah tahu kira-kira tahapan apa perkembangan pada manusia? Sudah jelas ya, dari mulai dalam kandungan sampai lahir, sampai dia bayi, baby, balita, kanak-kanak dari mulai awal, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian lansia. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Coba di halaman 69 sayang. Semalam kita sudah pelajari sifat yang diwariskan oleh orang tua kita. Ayah mirip siapa ya? Oh, alisnya dari alis ayahnya. Oh, bola matanya dari bola mata mama ini. Gitu, benar ya? Nah, saya mirip siapa ini? Coba lihat, ini orang tuanya. Ini andaikan saja nih ayahnya si Sandra Abigail, ini mamanya, ini si Sandra Abigail, ini adiknya masih baby. Ya kan, contoh loh, contoh. Atau ini orang tuanya Fiona. Ini papanya, ini mamanya, ini Fiona, dan ini adiknya Fiona. Sedang foto keluarga misalnya. Mirip siapa lah mereka ini? Oke, kita baca lagi mau?
Oke, coba yang baca adalah Teona Alicia. Silakan Teona. Yes, Miss. Coba kamu berdiri di Bisa kuat depan. sedikit sayang. Coba kamu berdiri di depan cermin. Coba kamu berdiri di depan cermin dan perhatikan diri sendiri. Apakah kamu lebih mirip ayah atau ibu? Seorang anak pasti akan memiliki beberapa kemiripan dengan ayahnya dan beberapa kemiripan dengan ibunya. Oke, thank you ya, Teona, Alicia, sayang. Suaranya kecil sekali, nak. Ya. Nanti coba dilihat dulu volume speakernya ya, Teona. Coba Miss panggil dulu Estella. Ini suaranya agak cukup gede ya. Estella, halo Estella. Yes, Miss. Ya, jelas ya. Oke, baca ulang, nak. Coba Kamu berdiri di depan cermin dan perhatikan diri sendiri. Apakah kamu lebih mirip ayah atau ibu? Seorang anak pasti akan memiliki beberapa kemiripan dengan ayahnya dan beberapa kemiripan dengan ibunya. Bahkan ada juga anak yang merupakan gabungan dari kedua orang tuanya. Kemiripan itu paling jelas terlihat pada bentuk wajah. Nah, mirip siapa kamu ini? Mirip dua-duanya nih. Mirip mama sama saya. Nah, bisa jadi. Ya juga ya, digabung wajahnya. Ya. Jadi sekilas mirip ayah, sekilas mirip ibunya gitu ya. Oke, lanjut Estella. Banyak orang percaya bahwa anak laki-laki lebih mirip ibunya, sedangkan anak perempuan lebih mirip ayahnya. Selain kemiripan wajah, ternyata ada beberapa hal lain yang diwariskan orang tua kepada anaknya. Oke, Estella mirip siapa ini? Ayah, Miss. Anak perempuan mirip ayah ini biasa. Anak laki-laki mirip mamanya, benar kan? Ya. Oke, jadi ada lagi hal-hal yang diwariskan orang tua kita selain mirip wajahnya. Mau tahu apa saja? Oke, masih Estella ya. Tinggi badan. Silakan Estella. Tinggi badan. Para peneliti meyakini bahwa sekitar 80% tinggi badan seorang anak dipengaruhi oleh faktor keturunan. Atau dengan kata lain, anak bisa tinggi dan pendek yakni karena mewariskan bakat dari orang tuanya. Ada berbagai variasi gen yang bertugas untuk menentukan ukuran tinggi badan anak. Itu sebabnya mengherankan ketika melihat ada anak yang sangat tinggi, sementara ada juga yang biasanya saja atau cenderung pendek. Hal tersebut mudah terjawab ketika melihat postur tubuh orang tuanya. Artinya fisik tubuh anaknya yang tinggi sebenarnya oleh karena diturunkannya. Hal tersebut biasanya akan dengan mudah terjawab ketika melihat postur tubuh orang tuanya. Artinya, fisik tubuh anak yang tinggi sebenarnya diperoleh karena diturunkan dari orang tuanya dengan fisik yang serupa. Namun, berbeda cerita ketika antar saudara kandung ternyata memiliki tinggi badan berbeda. Oke, thank you Estella. Sekarang yang PTMT. Silakan kita yang baca. Yang PTMT mau baca? Coba Pak Estella show. Gen itu sifat pembawa. Itu adalah misalnya gen itu adalah genetik DNA. Nah, ya DNA orang tua dengan DNA anak sama.
Iya. Oke. Ini saya tingginya kayak mama nih, agak-agak langsung. Nah, ini saya tingginya kayak kakak saya nih, soalnya ini saya agak gede. Ya. Ini saya sama kakak tuh beda tingginya saya daripada kakaknya. Ya iya, ini sudah ada terjawab. Ya, kombinasi gen, sifat pembawa keturunan antara ibu dan ayah di perpaduan ya. Jadi kakak sama adik atau adik sama abangnya juga berbeda tingginya. Bahkan lebih tinggi adiknya daripada si kakak. Ya, ada seperti itu. Tinggi adiknya daripada kakak. Oke, seperti ini. Ya. Ada fisik yang diwariskan oleh ayah. Apa saja nih fisik? Yang pertama, warna mata. Nah, coba kira-kira warna mata kamu warna apa? Apakah warna coklat, warna biru, warna hitam, warna abu-abu ya, atau warna hijau, tergantung ya. Tapi di Indonesia biasanya warna hitam atau warna coklat ya. Oke, warna mata yang diwariskan oleh si siapa? Ya, papa atau ayah kita ya, yaitu warna mata. Lanjut ya, masih yang PTMT yang baca. Siapa nih yang suaranya besar? Anita, sini maju Anita. Ini tadi udah angkat tangan, tapi begini lagi. Angkat tangan, begini lagi. Kayak Anita. Maju, baca. Yang kuat ya. Mungkin. Positif nggak? Positif. Mungkin. Iya. Kemudian selain warna mata ada bibir. Iya, Miss. Mirip ayah saya loh, Miss. Bibir saya. Ya ada seperti itu. Oke. Yang baca adalah Elson. Mana nih Elson? Ada Elson? Coba nih, buka dulu Elson. Ya, boleh nak. Oke, silakan. Ya, boleh baca. Bentuk bibir. Bentuk bibir yang cenderung lebih tipis disebut-sebut jika anak tersebut akan memiliki sifat cerewet, sedangkan bibir yang tebal akan menunjukkan sifat anak yang dominan. Semua bentuk bibir tersebut ternyata berasal dari gen ayah, sedangkan sifat anak cenderung diturunkan dari ibu. Oke, dengarkan Elson. Kalau bibirnya tipis, katanya lebih cerewet ya. Siapa nih yang cerewet di kelas 3? Kelas 3B ya. Kelas 3B siapa yang cerewet? Bibirnya tipis nih. Nah, jadi kalau bibirnya tebal, sifat anak yang dominan ya. Oke ya, lanjut ya Elson. Apalagi yang diwariskan selain bola mata, bibir. Apalagi Elson? Rambut, Miss. Rambutnya. Coba. Diwariskan sama si ayah ya. Ke siapa? Iya, oke. Elson boleh baca? Saat bayi baru lahir, tentu para orang tua akan menebak seperti apa ya? model rambut yang akan diwarisi oleh anak mereka. Gen ayah mempunyai peran besar dalam menentukan model dan warna rambut yang kelak akan dimiliki oleh anak saat tumbuh besar. Kemudian? 4. Selera humor. Dia suka bercanda, suka usil. Ya, oke, lanjut. Untuk menentukan
Halo, Elson. Oke lah, mungkin jaringannya ya. Ya udah deh, Miss ganti Melodi aja. Coba Melodi. Untuk buka. Yes, Miss. Masih aktif ya? Boleh baca, nak? Oh, sudah nggak aktif. Oke lah, Miss ganti dulu ya, Elson. Melodi. Melodi. Ada Melodi? Melodi? Halo? Bisa Melodi mikrofonnya dibuka? Ya, silakan baca, Kak. Untuk menentukan apakah seorang anak akan memiliki selera humor yang bagus atau tidak, maka Anda dapat melihat selera humor yang dimiliki oleh suami Anda. Karena jika seorang ayah bersifat humoris, maka bisa dipastikan bahwa si kecil juga akan mewarisi sifat humoris yang sama. Ya, jadi kalau suka bercanda berarti warisan dari ayah, ya. Oke, lanjut. Bercanda. Suka usil. Nah, ya siapa nih yang suka bercanda? Oke. Lanjut ya, Melodi, gaya tidur. Bagaimana gaya tidurnya? Boleh baca Melodi? Ya, nonaktif ya Melodinya. Miss masih panggil Melodi loh. Mana nih Melodi? Ya, boleh baca nak. Cara seorang anak tidur sangat ditentukan oleh sikap tidur sang ayah. Baik tidur terlentang, tertengkurap, atau meringkuk, anak itu akan mengikuti gaya tidur ayah. Termasuk kebiasaan ayah ketika tidur, apakah mendengkur atau tidak. Karena hal ini juga akan diwariskan pada anak. Jadi anak-anak kelas 3B ada yang mendengkur kalau tidur? Enggak ada ya. Atau telentang atau meringkuk atau gimana dengan gaya tidurnya lah ya. Oke, itu tergantung dari keturunan pembawaan siapa nih? Apakah ayahnya? Ya. Tinggi badan. Oke ya. Thank you ya Melody. Sekarang kita gantian dulu yang baca mengenai tinggi badan adalah Fiona. Silakan Fiona. Ayo nak maju dulu. Maju Fiona. Baca yang kuat ya. Silakan Fiona, tinggi badan. Kemudian, oh di tinggi badan kita nggak usah bahas lagi ya. So ini aja, sidik jari. Nih, sidik jari. Biasanya telunjuk ya, sidik jari atau jempol. Oh kan sidik jari. Ini. Oke, kita baca kembali. Nggak dong suaranya, Fiona. Teman-teman tidak dengar. Disebutkan, ternyata sidik jari oleh sang bahkan siap juga akan dengan sidik jari. Iya, jadi sidik jari kalian itu sama seperti ayah kalian. Jadi bentuknya, garisnya, polanya, semuanya sama ya. Elvina, maju. Gigi. Maju saya, maju. Ini warisan dari ayah loh, gigi. Ya. Oke, silakan baca. Jika ayah mewarisinya. Siapa yang suka susuk gigi? Dari ayahnya. Elvina masih lanjut sayang. Selain bentuk gigi dan sakit gigi, nah ya, ada juga nih lesung pipi, warisan dari ayah. Oke, silakan baca. Lesung pipi.
Iya, itu sajalah dari Miss hari ini. Siapa yang memiliki senyum pipi? Sandra Abigail. Coba senyum. Ada nggak senyum pipinya? Kalau ada berarti warisan dari papanya lah itu. Oh, Davina ada senyum pipi ternyata dari ayahnya ya. Oke lah, baik. Sudah pukul 8.40 ya. Oke, akhirnya pembelajaran kita sudah selesai ya. Selamat pagi, Miss akhiri ya. Oke, hari Rabu kita lanjutkan kembali. See you and bye-bye.